Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 15 visualisasi data dan informasi eh, ingin mempresentasikan hasil dari analisis visualisasi kunjungan wisatawan ke point of interest di 8 kota pada dataset Flickr. Nah, di sini ada deskripsi datasetnya, yaitu di mana dataset ini terdiri dari kumpulan pengguna dan kunjungan mereka ke berbagai tempat menarik atau point of interest di 8 kota. Nah, kunjungan pengguna POI ini ditentukan berdasarkan foto YFCC 100M Flickr yang diberikan geotag yang dipetakan ke lokasi POI dan kategori POI tertentu. Lalu dikelompokkan menjadi urutan perjalanan individu atau kunjungan POI pengguna berurutan yang berbeda kurang dari 8 jam. Nah, selanjutnya ini untuk struktur datasetnya, dataset ini terdiri dari tiga data frame utama, yang mana yang pertama itu ada user visits, yang mana di sini menyimpan data kunjungan user ke POI dengan kolom foto ID atau ID foto dari Flickr, user ID atau ID pengguna dari Flickr, date taken atau waktu foto diambilnya, lalu POI ID, ID tempat yang dikunjungi, POI idem, atau kategori atau tema POI, POI frekuensi kunjungan ke POI-nya, sec ID, ID urutan perjalanan, dan cities atau kotanya. Nah, yang kedua itu ada POI list, yang mana berisi informasi detail POI dengan kolom POI ID atau ID unik dari POI. Eh, Selanjutnya itu ada latitude lokasi, longitude lokasi, point name atau nama tempatnya, eh, dem atau kategori atau temanya, cities atau kota lokasi POI-nya. Selanjutnya itu yang ketiga adalah cost prof kategorinya, yaitu menyimpan data biaya dan keuntungan dengan kolom from, yang mana itu ID POI asal, tuh IDPO tujuan, cost biaya perjalanan, profit itu keuntungannya, kategori yaitu kategori perjalanannya, cities itu kotanya. Nah, di sini kita menggunakan dua referensi atau citasi. Nah, dataset yang kita gunakan ini dapat diunduh pada tulisan berwarna biru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya dari dataset tersebut, seperti user visit, point list, dan cost profit itu sebelumnya apabila di-download dari dataset dari sumber itu sebenarnya ada beberapa dari file yang digabungkan, yang kemudian digabungkan berdasarkan dari kotanya. Jadi kami menambahkan dari kolom kota di sini. Kemudian untuk membuat dari satu data frame user visit ini seperti yang sudah dijelaskan. Nah, ini adalah bentuk dari data frame user visit yang kita gunakan dan policy yang kita gunakan dan cost profit yang kita gunakan. Di mana untuk setiap insight-nya ada totalnya itu ada 5.595 user unik dan juga untuk total dari semua kunjungan itu yang dicatat adalah 153.208 dengan jaraknya dari range 18 tahun 1864 sampai 2014 di mana di sini tahun 1864 adalah suatu outlier yang akan nanti di yang nantinya akan dibersihkan. Kemudian untuk key insight-nya di sini ada total 236 total tempat dan 19 tema unik, terus 8 kota, dan juga untuk cost profitnya rata-ratanya sekian dan profitnya sekian untuk 19 kategori gitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah dashboardnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini dapat dilihat untuk dashboardnya itu yaitu analisis visualisasi kunjungan wisatawan ke point of interest dari 8 kota pada dataset Flickr. Nah, yang pertama itu terdapat informasi dari dataset Flickr, yaitu ringkasan informasinya itu. Yang pertama itu ada jumlah kota dalam dataset, yaitu terdapat 8 kota. Lalu jumlah POI yaitu ada 236. Selanjutnya itu jumlah
kategori ada 19. Selanjutnya itu jumlah kunjungan user ke POI dalam dataset itu ada 153.208. Lalu selanjutnya itu ada jumlah user yang melakukan kunjungan ke POI yaitu sebanyak 5.595. Nah, selanjutnya itu eh, ada visualisasi pada baris pertama itu visualisasi data point of interest atau POI, yaitu top 10 POI terpopuler pada setiap kota. Nah, visualisasi ini ada untuk menjawab pertanyaan eh, POI mana yang paling populer di setiap kota berdasarkan frekuensi kunjungannya. Nah, di sini dapat dilihat pada kota Vienne. Itu untuk penamnya itu Stephen's Cathedral. Untuk visit count-nya atau jumlah kunjungannya itu uh, 5.527. Nah, itu juga bisa dilihat untuk kota-kota lainnya. Yang mana untuk di sini tuh grafiknya itu uh, Y-nya itu nama POI-nya, X-nya itu nama POI-nya, dan Y-nya itu total kunjungannya. Nah, di sini juga ada warna-warnanya yang menggambarkan kota-kota yang ada pada eh, top pada dataset tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu ada informasi tambahannya yang mana rata-rata kunjungan untuk setiap POI itu ada 3.928 dan untuk eh, jumlah total urutan kunjungan yang berbeda itu ada 6.057 dan rata-rata jumlah kunjungan yang dilakukan oleh setiap user itu ada 27,4. Nah, di sini eh, ada visualisasi selanjutnya itu ada top 10 POI terpopuler di kota, kotanya bisa dipilih gitu. Nah, visualisasi ini untuk menjawab pertanyaan POI mana yang paling banyak dikunjungi di kota tertentu berdasarkan frekuensi kunjungannya. Nah, misalkan eh, bisa diklik diklik itu misal kota Osaka, misalnya Osaka. Nah, di sini dapat dilihat eh, untuk bagian X-nya itu frekuensi kunjungannya dan Y-nya itu eh, nama POI-nya. Nah, di sini untuk eh, warna-warnanya itu mewakili tema-tema dari POI yang ada gitu. Nah, misalkan di sini untuk Osaka Castle itu temanya itu park, untuk POI frekuensinya itu 1.307 dan PNM-nya itu Osaka Castle. Nah, selanjutnya pada baris kedua, nah di sini ada distribusi tema POI di setiap kota. Nah, visualisasi ini ada untuk menjawab bagaimana distribusi tema POI pada setiap kota. Nah, di sini ada berbagai tema POI ya yang diwakili oleh berbagai macam warna. Nah, di sini untuk bagian X itu kotanya ada 8 kota dan Y-nya itu total frekuensi kunjungan. Nah, misalkan di sini dapat diklik pada kota Edin paling atas yang orange. Nah, di situ dapat dilihat untuk variabelnya itu yaitu struktur kotanya itu kota Edin dan total frekuensi kunjungannya itu ada 11.169. Nah, itu eh, setiap distribusi tema POI-nya itu bisa dicek gitu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, yaitu adalah heatmap biaya rata-rata per kategori, di mana dari visualisasi ini muncul dari pertanyaan bagaimana distribusi biaya rata-rata per kategori dari point of interest di setiap kota. Maka dapat divisualisasikan dengan heatmap yang menunjukkan biaya rata-rata per kategori dari tempat di setiap kota, di mana di sini contohnya adalah kota yang paling merah di sini adalah paling tinggi dengan berarti kota Osaka untuk temanya entertainment itu memiliki biaya paling tinggi dari semua tempat-tempat gitu ya. Di mana untuk paling rendahnya yaitu adalah di sini dapat kita lihat yang warna yang paling biru adalah dari kota Perth di mana untuk biayanya sangat rendah di sini. Di mana untuk biaya tersebut didefinisikan dari jarak tempat satu ke tempat lain seperti contoh di sini, kenapa dari si
Osaka ini paling tinggi, dapat kita lihat dari tempat Osaka Aquarium Kaiyukan ke Kyobashi Osaka ini jaraknya sangat jauh sehingga menyebabkan costnya sangat tinggi seperti itu. Makanya di sini untuk entertainment dia sangat tinggi ya untuk costnya seperti itu. Maka untuk selanjutnya visualisasi yang kita gunakan, kita ingin mencari dari faktor apa, apakah faktor dari weekend mempengaruhi dari total kunjungan ya. Di sini total kita membandingkannya antara weekend dengan weekday, di mana untuk total seluruhnya di dalam satu minggu diurutkan dari Senin sampai Minggu, dapat dilihat bar chartnya untuk Sabtu dan Minggu itu totalnya jauh lebih tinggi dibandingkan dari hari-hari biasa gitu ya. Di mana untuk kunjungan untuk weekday itu ada 98.290 yang akan dibagi dengan 5, yaitu rata-ratanya 37,7 untuk setiap tempat. Kemudian untuk total dari kunjungan weekend adalah 54.917 yang akan dibagi dua, yaitu sekitar 50,4, yang mana artinya rata-rata kunjungan dari weekend ini lebih tinggi 12,7 dari rata-rata kunjungan weekend ya, 37,7. Yang sebelah kanannya ini hanyalah sama untuk memperjelas dari distribusi eh, pola kunjungan dari berbagai temanya antara weekday dan weekend ya. Kemudian untuk selanjutnya untuk ini adalah plot dari tren kunjungan waktu yang mana kita dapat memilih dari kota-kotanya di sini ya, untuk membandingkannya, di mana kita menggunakan dari tahun 2005 ke atas. Visualisasi ini muncul dari pertanyaan bagaimana pola tren kunjungan point of interest dari waktu ke waktu dari kota-kota yang dipilih, di mana kita visualisasinya dapat menggunakan untuk line chart yang menunjukkan dari jumlah kunjungan per bulan untuk setiap kota. Misalnya di sini untuk Edin dapat kita lihat untuk di setiap tahun-tahun tertentu terdapat kenaikan yang melonjak di suatu titik. Misalnya di sini pada Agustus ya, di sini pada Agustus itu sangat tinggi, dan muncul juga di Agustus ini, dan muncul juga di Agustus ini. Ini bisa dianalisis lebih lanjut. Seperti pada Agustus, biasanya bulan tersebut adalah bulan-bulan untuk libur, dari masa libur sekolah. Dapat dianalisis faktor untuk selanjutnya. Ya, di mana kita dapat membandingkan dari antar satu kota ke kota lain di sini. Di mana untuk kota Toronto itu memiliki kunjungan yang jauh lebih banyak dibandingkan kota lain gitu ya. Kemudian untuk sebelah kanan ini adalah karena kita ada profit, maka kalau kita ada cost, maka kita ada profitnya. Maka dari visualisasi ini muncul dari pertanyaan bagaimana profit rata-rata untuk setiap kategori. Kategori mana yang memiliki keuntungan yang lebih tinggi seperti itu. Maka bisa ditampilkan dengan bar chart. Dengan bar chart ini itu eh, ditampilkan untuk yang Y-nya itu sebagai kategori. Di sini dapat disimpulkan bahwa Beach ini, kategori Beach memiliki keuntungan yang lebih tinggi, yaitu 18,53 dibandingkan dari keuntungan-keuntungan selanjutnya gitu ya. Yang dilanjutkan paling rendah itu adalah untuk religious, kategori yang paling rendah profit. Oke, selanjutnya untuk visualisasi yang terakhir adalah untuk lokasi dan distribusi untuk tema point of interestnya, di mana eh, tema dari visualisasi ini muncul dari pertanyaan bagaimana distribusi lokasi untuk setiap eh, point of interest di kota yang dipilih gitu ya. Jadi untuk kota spesifik tertentu kita ingin melihat dari titik-titik pada map bagaimana dari kota tersebut saling berpengaruh. Contohnya di sini pada kota Vien, di mana untuk titik-titik di sini winner reason rate untuk antar kota ini dapat dilihat bahwa kebanyakan dari pusat kota ini memiliki point of interest tempat-tempatnya, gitu. Di mana untuk peta ini dilengkapi juga dengan distribusi tema untuk pie chart-nya, supaya kita dapat melihat dari kota tersebut eh, apa saja dari tema yang ada. Seperti contohnya di sini untuk di kota Vien itu ada historical,
terus museum dan palace yang paling banyak di sini adalah untuk dari museum ya. Di sini contohnya ada museum Fur Angete Wandete Kunstwin, terus ada museum-museum lagi di sini. Kemudian untuk contohnya, selain dari itu kita juga bisa melihat dari kosnya untuk menentukan kosnya. Contohnya di sini kita membeli kota Osaka untuk Amerika Mura dan juga Shinsaibashi. Ini kotanya saling berdekatan sehingga eh, apabila dia kita lihat untuk kota Osaka di sini yang paling terendah yaitu pastinya dari Amerika Mura dan Shinsaibashi karena mereka saling dekat. Kemudian artinya karena mereka saling dekat itu cost-nya juga pun akan menjadi semakin rendah. Jadi dari eh, visualisasi ini menjelaskan mengapa ada cost dan profitnya bisa dijelaskan di sini. Mungkin sekian dari visualisasinya akan dilanjutkan oleh Dea. Oke, baik. Sekian presentasi dari tim 15 visualisasi data dan informasi. Untuk kurangnya mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.